Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Apa kabar? Bagaimana puasanya? Nggak kerasa ini sudah memasuki putaran terakhir. Biasanya kan gitu kita membagi Ramadan 10 bulan, 10 hari pertama, 10 bulan, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Ini ya. Dan seperti biasa, Anda kembali saya ajak ngobrol di dapur redaksi Forum News Network dalam perbincangan membaca berita di balik berita. Bersama saya Hersbuna Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali kembali menjumpai Anda di hari-hari terakhir Ramadan. Ya. Dan Mas Hersu, rupanya akhir-hari terakhir Ramadan ini penuh dengan berita yang cukup hangat begitu ya. Dan baru saja kita mendapatkan kabar juga bahwa Bupati Bogor kena OTT ya Mas Hersu dari KPK. Ini kakak beradik dong ya, yang sekarang dulu Rahmat Yassin kena ya. Kemudian digantikan oleh wakilnya, terus kemudian ketika pilkada adiknya, ini Ade Yasin ya kalau nggak salah ya. Ade Yasin. Ya. Ini sekarang kena lagi ya oleh KPK. Ini jadi kakak beradik, ini dinasti bupati di Bogor, tapi rupanya dia dinasti penghuni KPK juga dong. Ya. Oke. Iya. Ya, jadi padahal Bogor ini Mbak kan sekarang ini adalah kabupaten dengan penduduk, saya kira wilayahnya juga termasuk yang terluas, tapi kalau jumlah penduduknya itu pasti terbesar di Indonesia ini. Berapa sekarang? Mungkin sudah tembus 6 juta kalau nggak salah, dulu 5 juta sekian, sekarang udah 6 juta, dan ini sama dengan satu provinsi lah di mana di luar Jawa, terutama Kalimantan, apalagi kalau dibandingin Papua dia bisa berapa 2 kali lipatnya itu jumlah penduduknya. Tapi sebenarnya gini, ini ya update saja, nanti kita akan ngomongin isu-isu lain yang saya kira pasti Anda tunggu-tunggu berkaitan dengan minyak goreng dan juga pertemuan Pak Luhut dengan bos Tesla Elon Musk ya. Nah, tapi kita update dulu nih beberapa berita-beritanya Mbak ya yang muncul nih, karena saya lihat ini kelihatannya KPK ini mainnya sekarang di pinggiran ya gitu ya. Kemarin kan diledek-ledekin tuh KPK, kenapa kok ada minyak goreng yang begitu gede di depan mata gitu, kok malah dia bisa lihatnya kasusnya di Bogor gitu ya, ini apesnya Bupati Bogor lah gitu ya. Iya betul. Ya. Minyak goreng minyak goreng di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi Bupati Bogor di kejauhan itu yang terjadi. Iya, jadi potensi korupsi yang triliunan itu malah tidak kelihatan, tapi potensi korupsi yang mungkin ratusan juta atau miliaran itu malah lebih tampak begitu ya. Atau ini hanya ada juga orang kalau melihatnya ini sebagai isu pemecah ombak begitu ya, di tengah isu carut marut yang besar begitu, yang isu secara nasional, sementara ini adalah isu daerah begitu Mas Hersu. Ya, tapi bukan berarti jangan salah paham ya, kita tidak mentolerir korupsi, apapun namanya korupsi ya, bukan besar kecilnya. Tetapi kalau kita membandingkan dengan KPK yang sekarang ini memang rada-rada aneh banget kan gitu ya. Ini kemarin kan mereka bilang bahwa kita sudah mengamati tapi keduluan sama Kejaksaan Agung. Lucu-lucu lah. Ini lucu-lucu, dan saya kira sebenarnya kita mesti fokuskan perhatian utama kita ke situ, karena ini kasus-kasus besar ya, kasus dan ini melibatkan ketua-ketua umum partai gitu ya, aliran dananya, terus kemudian melibatkan lingkaran istana gitu ya. Lingkaran istana ini artinya kita nyebut juga ada Pak Luhut yang ada di situ, kemudian ada Kaisang di situ. Jadi ini betul-betul saya sebut sebagai skandal terbesar mungkin kalau pernah terjadi, kalau sampai berhasil dibongkar gitu ya. Kita tunggu kan Kejaksaan Agung bilang bahwa akan ada kejutan gitu ya Mbak ya. Apa sih kejutan? Nah, mudah-mudahan tidak kayak janjinya Mendak Lutfi gitu ya, yang bahwa hari Senin akan diumumkan mafianya, nggak taunya orang yang membisikkan bahwa hari Senin akan diumumkan mafianya ternyata dia yang jadi tersangkanya. Ini paling kocak sedunia. Saya kira kalau kita pilih salah satu misalnya, atau paling kocak gitu, momen politik paling kocak sepanjang tahun ini, atau mungkin jangan-jangan sepanjang dasawarsa ini gitu, itu momen itu menurut saya, video yang ini foto ketika ini, fotonya rame nih, foto Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indra Sari Wisnuwardana berbisik kepada Pak Lutfi ya. Memang Pak Lutfi ini sepertinya kasihan ya, saya melihat dia itu offside terus begitu. Mas Hersu. Jangan kasihan juga loh, ini kan yang Anda yang Anda betul.
yang di luarnya, kan kita nggak tahu bagian permainannya seperti apa. Betul, dia menjadi bagian dari kalau kita mengatakan mafia, itu tentu mafia yang di luar itu tidak berdiri sendiri begitu. Kenyataannya Dirjen dari Perdagangan Luar Negeri sendiri kan juga sudah kena begitu kan, sudah tertangkap begitu. Nah, tapi dalam hal ini itu tekanan yang dihadapi oleh Pak Lutfi itu membuat saya, waduh, ini seperti misalnya kayak kemarin ketika Pak Jokowi mengumumkan soal penghentian ekspor atau stop ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng sendiri. Itu kan seharusnya pengumuman dilakukan pada tanggal 22 April begitu kan. Nah, terus kemudian kemarin ketika Pak Menko Airlangga Hartarto itu memberikan klarifikasi pengumuman bahwa yang di stop itu bahan baku minyak goreng itu bukan CPO tapi adalah RBD, palm olein begitu kan. Nah, selama jangka waktu dari tanggal 22 sampai 26 itu kan idle, tidak ada keterangan apapun secara teknis dari pemerintah, dibiarkan begitu saja. Sehingga orang memiliki konotasi yang berbeda kalau seandainya memang benar yang dimaksud itu adalah pelarangan CPO. Tapi kan kita tidak tahu yang dimaksud ini benar apa. Kayaknya benar deh CPO karena kalau kita baca tanggal hari Senin kemarin ya, Menteri Investasi Bahlil kan juga menyebutnya mengatakan CPO, begitu. Iya, betul. Dan apa itu dia? Kalau nggak salah kan dia punya alasan tuh Bahlil itu. Iya, Bahlil mengatakan bahwa wajar saja kalau seandainya Pak Jokowi menghentikan ekspor CPO. Dia mengatakan demikian karena memang ini tidak bisa diatur nih. Tata niaga ini tidak bisa diatur. Jadi seenak-enaknya saja mereka melakukan ekspor dan tidak memenuhi DMO. Jadi wajar kalau kemudian sekarang pemerintah menyetop ekspor CPO dan dia menyebutkan CPO begitu. Dan kemudian pada bulan Maret ya, kalau nggak salah tanggal 21 Maret dalam sebuah rapat dengan Komisi 4 DPR, itu Nusron Wahid ya dari Golkar mempertanyakan mengenai opsi kalau seandainya memang berlarut-larut terus seperti ini, tidak ada penyelesaian, apakah tidak ada opsi untuk menghentikan ekspor CPO saja begitu. Jadi dilakukan itu sebagai sanksi begitu maksudnya kepada pelaku-pelaku atau kepada pabrik-pabrik yang mengekspor. Dan kemudian Pak Lutfi menanggapinya dengan mengatakan, oh opsi itu tetap ada pada kami begitu. Jadi opsi untuk penghentian ekspor CPO itu tetap tidak dieliminir, itu akan selalu ada begitu. Jadi wajar kalau seandainya kemarin Pak Jokowi mengatakan menghentikan ekspor bahan baku minyak goreng begitu kan. Dan baku minyak goreng itu secara harafiah ya di mana-mana memang orang mengartikannya sebagai CPO begitu kan, karena memang saya rasa orang-orang juga tidak salah mengartikan demikian karena sampai di luar negeri pun harga terkerek kan, harga CPO internasional sudah langsung ikut naik juga gitu. Selain juga di sini petani-petani menderita, terus kemudian pengamat juga langsung memberikan reaksi dengan mengatakan bahwa ekspor CPO ini adalah seperti seperti kata Mas Hersu, kata Faisal Basri juga bahwa membunuh kucing di dalam membunuh tikus di dalam lumbung gitu ya. Maksudnya bukan di membakar lumbung, padahal maksudnya membunuh tikus tapi lumbungnya yang dibakar begitu. Jadi kebijakan yang tidak hati-hati gitu. Nah, semuanya mengartikan itu sebagai menghentikan ekspor CPO dan itu sangat wajar begitu. Dan kalau saya lihat ya, saya menelusuri lalu ini yang dimaksud apa sih sebetulnya. Nah, kalau saya lihat Mas Ersu, jadi yang dimaksud dengan CPO atau crude palm oil itu adalah hasil dari minyak sawit begitu ya, sesudah dia diperas itu minyak yang masih alami itu yang belum mengalami proses secara kimia itulah yang disebut CPO, yaitu dia masih berwarna merah karena banyak mengandung karotenoid kalau tidak salah, yaitu bahan yang masih ada juga terdapat di wortel sehingga wortel berwarna merah, maka warna minyak itu masih berwarna merah, kemudian masih berbau yang tidak menyenangkan begitu ya, kalau kita berbau menyengat gitu seperti bau jamur, terus kemudian juga masih mengandung jejak logam dan juga mengandung uap air, asam lemak bebas dan sebagainya, sehingga waktu penyimpanannya itu sangat terbatas. Nah, itulah karakter dari CPO. Nah, kemudian dari CPO ini kemudian dilakukan proses RBD atau RBD itu tadi, yaitu refine, kemudian bleach dan juga deodorize, yaitu untuk
refine itu adalah untuk menghilangkan gitu ya, menghilangkan bau dan juga menghilangkan warna, sehingga warna yang tadinya merah itu menjadi seperti yang kita lihat pada minyak goreng umumnya, yaitu kuning muda. Kemudian baunya menjadi juga tidak terasa begitu ya, dan kemudian juga rasanya sendiri, rasa minyaknya itu adalah hambar begitu. Nah, itulah yang disebut sebagai produk turunan dari si CPO itu tadi, yaitu RBD palm olein begitu. Nah, ternyata itu yang kemudian diucapkan oleh Pak Menko Airlangga Hartarto sebagai yang dilarang untuk diekspor. Tapi produk RBD palm olein itu sendiri kan tidak umum digunakan kan. Dalam kalau seandainya seseorang mengucapkan itu pasti harus menjelaskan. Jadi yang maksud dengan RBD palm olein ini adalah ini begitu. Yang umum adalah CPO itu sendiri begitu. Nah, kalau seandainya ya itu yang dimaksud oleh Pak Jokowi, saya tuh heran ya Mas Hersu. Kenapa dari tanggal 22 diumumkan sampai tanggal 26 tidak ada penjelasan sama sekali? Padahal itu kan akan dibentuk dalam bentuk mungkin peraturan menteri ya, peraturan menteri perdagangan mungkin itu yang akan dikeluarkan nantinya sebagai petunjuk teknis dari stop CPO. Sebelumnya mungkin CPO, kemudian sekarang setelah terjadi gejolak di masyarakat, yaitu petani menjerit dan sebagainya, harga TBS, tandan buah segar anjlok dan sebagainya, kemudian dieliminir, diganti menjadi RBD palm oil, gitu kan. Nah, itu kenapa tidak ada yang menjelaskan pada masa-masa krusial itu? Saya sungguh-sungguh bertanya bahwa bencana yang tiba-tiba gitu ya terjadi itu ada mitigasinya gitu, yaitu pengurangan dampak dari sesuatu yang demikian besar. Ini adalah kebijakan, sementara ini adalah kebijakan yang memang dibuat, bukan sebuah bencana yang artinya sudah direncanakan betul-betul, bahkan sudah dirapat terbataskan oleh orang-orang yang sangat pandai itu Pak Jokowi dan kawan-kawan. Tapi kenapa bisa terjadi miskomunikasi seperti ini? Kita bayangkan Pak Jokowi itu memiliki 13 staf khusus ya, staf sus. Kemudian memiliki 9 orang one team press. Terus kemudian memiliki Menko Ekuin beserta tim gitu kan, Menko Perekonomian beserta tim, Menko terus kemudian Pak Luhut beserta tim, memiliki KSP, memiliki sangat banyak orang pandai begitu ya yang bisa membisiki Pak Jokowi, yang bisa memberikan berdiskusi dan memberikan arahan bahwa sebaiknya presiden melakukan ini. Kalau seandainya ini dilakukan dampaknya akan demikian. Lakukan dampaknya akan demikian. Ini mau menjelang Lebaran. Masa petani harus menangis 1 minggu sebelum Lebaran? Mereka semuanya menangis gitu. Kita tahu karakter dari sawit ini adalah dia sangat rakus terhadap pemupukan. Nah, kita tahu harga pupuk sekarang itu tinggi, harga bibit sawit juga tinggi. Nah, yang dikhawatirkan oleh petani sawit adalah ketika harga TBS itu anjlok, mereka tidak bisa beli pupuk. Jadi tahun depan itu sudah pasti panennya akan anjlok. Karena itu sangat peka sawit itu terhadap pemupukan. Nah, inilah yang terjadi. Kenapa ini tidak diantisipasi sebelumnya? Itu Mas Irsu. Jadi secara lingkaran ini kenapa pemerintahan berlangsung seperti ini begitu ya? Koordinasinya tuh sangat marut gitu. Oke. Saya kira sebenarnya bukan hanya publik yang bingung, petani yang menangis akibat kebijakan Pak Jokowi itu. Saya sendiri mungkin jangan-jangan Pak Jokowi sendiri sekarang juga sedang bingung gitu ya. apa yang diomongin pada waktu itu, karena memang Mbak Agi pasti ingat ya ketika Pak Jokowi mengumumkan itu, saya memberikan review. Pak Jokowi waktu ngomong tuh tanpa ekspresi kan, wajahnya tanpa ekspresi, tanpa lelah dan sebagainya. Dan juga hal yang sama itu terjadi loh pada tadi malam dengan Pak Airlangga Hartarto. Kalau coba kita lihat ya, kita ini putar videonya ya, kita kelihatan. Nah ini kan wajahnya Pak Airlangga Hartarto juga nggak fresh, nggak seger gitu ya. Sama dengan wajah Pak Jokowi tadi kan. Saya diminta untuk menjelaskan oleh Bapak Presiden yang telah memberikan arahan untuk melakukan upaya percepatan realisasi minyak goreng curah dengan harga 14.000 per liter, terutama di pasar-pasar tradisional, dan kebijakan sebelumnya yang dilakukan, ini masih di beberapa tempat harga minyak goreng curah masih di atas 14.000 per liter. Untuk itu, seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Presiden, telah diputuskan melakukan pelarangan ekspor, refine, bleach, deodorize palm oil, ataupun yang dikenal dengan nama RBD palm olein. Jadi mereka benar-benar dalam situasi yang bingung gitu.
Tetapi di situasi yang begini ini saya masih bisa bersyukur, bisa dengan senang hati itu ternyata gini Mbak, ada fakta bahwa rakyat kita, rakyat Indonesia itu ternyata sudah sangat memahami karakternya Pak Jokowi, gitu loh. Jadi ketika Pak Jokowi mengumumkan itu, mereka udah nggak terlalu percaya, gitu. Mereka nggak percaya dan bahkan itu juga kayak gunaan tebak-tebakan, gitu. Bahkan ada yang taruhan loh Mbak itu, gitu. Tapi taruhannya beda nih, taruhannya bukan jadi tidak jadi, tapi taruhannya itu berapa hari, gitu, berapa lama, gitu. Nggak ada yang berani ngomong bulan gitu, atau pekan gitu. Jadi mereka udah tahu pasti ini akan batal. Semua udah tahu. Tetapi yang mereka salah kebanyakan itu adalah dalam soal hari, gitu. Karena mereka pasti menghitungnya kan gitu. Kalau batu bara kemarin itu dihitung 11 hari, tiba-tiba 11 dari 1 bulan 11 hari. Kalau ini kan disebutkan untuk waktu yang tidak ditentukan, gitu ya. Orang mau nebak berapa hari nih, gitu. Nah ternyata ini semua salah. Kalau gini, semua benar dalam tebakan pasti batal. Tapi semua salah dalam menentukan jangka waktunya. Karena ternyata ini belum diberlakukan, sudah dibatalkan. Nah, ini sekarang jadi lepas bahwa bukan kita tidak berempati ya kepada para petani sawit, tentu saja kita juga menyatakan kesedihan kita terhadap sawit. Lepas juga bahwa ada pro kontra soal sawit ini. Pasti sebagai dari orang dari Institut Pertanian Bogor, Anda paham sekali, makanya saya tadi menyimak. Wah ini memang lain kalau yang menjelaskan dari ahlinya. Ini kan mereka sangat menderita gitu. Tetapi netizen ini bergembira ria gitu. Ada yang bilang Anda dapat piring, ada yang dapat gelas, dapat payung gitu karena bisa dengan tepat memahami kebijakan Pak Jokowi. Ini kan tapi lepas dari kita gembira ini kan berbahaya Mbak ya. Di situasi begini kan berbahaya ketika seorang presiden omongannya itu sudah nggak dianggap lagi gitu, ya kan gitu. Ya. Terus dan kemudian nanti anak kecil bisa jawab juga, ya nggak tahu kok tanya saya gitu ketika ketanya. Bahkan tidak jadi dikatakan bahwa tidak dipercaya lagi atau distrust itu, bahkan kemudian juga berarti itu membenarkan teori bahwa kalau membaca Pak Jokowi adalah mempercayai sebaliknya begitu ya, mengartikannya dengan sebaliknya gitu ya Mas Hersu ya. Jadi dunia terbalik Pak Jokowi gitu. memahami dunia terbalik Pak Jokowi. Nah, itu saya kira menarik gitu. Saya perlu kajian khusus itu. Saya nggak tahu, ini mungkin lebih pada pada fakultas bahasa gitu ya, karena ini semantik gitu ya berkaitan itu ya. Iya betul. Dan ini sekarang kalau seandainya betul tadi malam itu sudah diumumkan dan kemudian diklarifikasi atau dijelaskan oleh Pak Menko Airlangga Hartarto itu bagaimana penerapannya di lapangan gitu, karena ini terjadi antrian panjang truk-truk kelapa sawit ini di pabrik-pabrik tersebut, bahkan ada yang antri itu sampai 2 hari begitu. Dan kemudian juga harga yang anjlok ini sudah membuat kerugian yang cukup besar. Karena banyak petani ini, salah satu komponen ya, membuat mahalnya sawit ini adalah karena biaya angkut yang besar. Itulah karena banyak petani yang tidak memiliki armada angkutan, sehingga mereka akhirnya diambil oleh mereka menyebutnya toke ya. Toke itu semacam makelar atau apa itu Mas Hersu ya. Nah, jadi diambil. Nah, toke ini pun juga mengalami kerugian Mas Hersu, kasihan. Jadi pada tanggal 23-24 itu dalam sehari itu bisa 2 kali harga itu berubah. Jadi ketika dia misalnya mengambil pagi hari dari si petani itu harganya masih kisaran 3.000, kan dijual seharga 3.500 3.700 begitu TBS tersebut begitu. Dan kemudian dia membeli dengan harga tersebut, ketika dia sampai di pabrik ternyata dibeli di bawah harga 3.000, hanya sekitar 2.500 gitu. Nah, jadi dia juga mengalami kerugian. Saya baca di Riau sempat turun anjlok 1.800, sehari kemudian jadi kemudian 1.100. Betul. Gila banget ya. Iya. Kemudian berikutnya itu anjlok menjadi 1.500, anjlok menjadi 1.200, ada yang 1.100. Nah, jadi bervariasi. Tapi artinya dari Sabang sampai Merauke itu terjadi anjlok drastis gitu ya, itu besar-besaran. Dan kemudian ini semuanya teriak ya, asosiasi-asosiasi petani sawit ini semuanya mereka kan saling berkomunikasi. Dan rupanya salah satu asosiasi juga mengatakan bahwa di WA itu sangat ramai untuk menentukan harga baru ini begitu. Harga baru yang isinya adalah para pemilik pabrik. Jadi pemilik pabrik kelapa sawit atau PKS itu tadi. Jadi besok berapa nih harganya? Saya bisa bayangkan di dunia persawitan ini betul-betul terjadi
gejolak begitu terjadi seperti jadi semacam keonaran. huru-hara begitu ya. Keonaran ini terjadi keonaran. Betul. Iya. Ini pidato presiden ketika itu menyebabkan keonaran gitu di dunia persawitan, sehingga petani menjerit, petani menangis, kemudian merasa tidak berdaya, mereka harus berbuat apa. Begitu juga yang punya pabrik merasa kalau seandainya ditampung terus, daya tampung pabrik juga tidak mencukupi karena ini tidak bisa diekspor. Nah, kemudian Mas Hestu, kalau kita kembali kepada gelontoran ya, sekarang ini sebenarnya sudah berapa yang sia-sia digelontorkan oleh pemerintah? Katanya sekitar 7,2 triliun kan untuk supaya kembali ke HET harga. Nah, saya sih setuju dengan beberapa pengamat yang mengatakan seharusnya itu sudah bisa membangun BUMN minyak goreng baru itu Mas Hersu. Begitu juga untuk BUMD begitu. Taruhlah RNI ataukah Bulog kayak begitu ya memiliki BUMN minyak goreng, itu sudah cukup dengan modal yang triliunan seperti itu. Tapi entah kenapa ya ini tidak diintervensi sampai sejauh itu gitu. Padahal ini adalah kebutuhan amanat dari UUD 45 pasal 33. Wah, itu nanti bisa berbenturan dengan para pemain besar oligarki ini yang selama ini itu kan. Tapi saya jadi teringat tadi ketika karena terjadi keonaran gitu petani nangis. Jadi ini benar juga dong ya Dirjen Perkebunan Kementan tuh langsung turun tangan gitu ya, segera menulis surat ya dia tanggal 25 itu karena ya memang dampaknya luar biasa sekali di lapangan, orang bisa menentukan harga tandan buah segar dengan standar masing-masing. Padahal kan untuk menjaga ini kan pemerintah melalui Kementerian Pertanian kan membuat aturan gitu ya bahwa ada aturannya betul. Ada aturannya bahwa ada patokan harga tandan buah segar. Nah, tapi karena karena hoax akan dilarang ekspor tadi itu terjadi keonaran, makanya kemudian muncul surat itu dan kemudian dan ada yang menafsirkan bahwa loh ini kok dibatalkan oleh keputusan dari presiden, dibatalkan oleh Dirjen gitu. Tapi kalau saya baca-baca sebenarnya tidak langsung ya, surat ini bukan membatalkan, tapi dia cuma poin pertama pada surat itu menyebutkan bahwa nggak boleh itu mereka menentukan harga standar sendiri tandan buah segar itu. Yang kedua yang dilarang oleh pemerintah itu bukan CPO tapi tadi RBD palm oil tadi. Itu kan sebelum Pak Airlangga Hartarto mengumumkan tadi malam sudah ada surat itu sebelumnya ya Mbak ya, dan itu ya. Iya betul. Soal harga ini mungkin, tapi seharusnya mereka juga memikirkan ya bahwa pasti akan ada gejolak di harga di internasional, CPO di internasional, dan juga pasti akan bereaksi. Dan kemungkinan besarnya malah akan bisa dibawa ke WTO begitu, karena di balik itu kan begitu banyak perjanjian penjualan CPO ini dengan negara-negara besar begitu yang membutuhkan gitu seperti Cina, India dan juga Eropa. Jangan lupa CPO kita itu pernah dimoratorium juga di Eropa begitu kan, dan kemudian karena tidak memenuhi standar lingkungan begitu kemudian terjadi dituduh deforestisasi di Indonesia gitu untuk menghasilkan produk tersebut sehingga produk tersebut tidak ramah lingkungan dan sebagainya. Nah, itu dengan adanya seperti ini kita tentu menghadapi itu semuanya. Apakah pemerintah kita siap begitu? Jadi ini kalau saya lihat sih pernyataan atau kebijakan yang walaupun belum berbentuk peraturan menteri atau apa, itu ugal-ugalan, betul-betul yang tidak dipikirkan sama sekali ya, bahwa ini akan berdampak seperti itu gitu. Jadi daya mitigasi pemerintah itu sangat-sangat lemah. Ya, oke. Mudah-mudahan saja ini keputusan dari yang disampaikan oleh Pak Airlangga Hartarto ini nggak diralat lagi gitu ya. Tapi biasanya pengalaman kita dari batubara yang paling benar gitu yang disampaikan oleh Menko ya. Pada waktu batubara kan juga akhirnya yang membatalkan juga Menko juga, waktu itu Menko Martin Pes Luhut Panjaitan. Nah, sekarang yang membatalkan Menko Ekonomi. Jadi dari presiden ini dari Menko ke Menko lah gitu ya yang membatalkan keputusan ini. Nah, saya kira kita perlu tinggalkan ini. Saya kira clear ya persoalannya dan rumus bakunya saya kira kan sudah ada. Itu seperti juga disampaikan oleh Profesor Azumadi Hazra, itu patokannya memang memahaminya adalah dengan yang terbalik, jadi artikan sebaliknya gitu. Dan seperti saya sebutkan tadi, sebenarnya publik kita sudah paham soal itu. Gitu. Cuma kali ini dampaknya betul-betul menimbulkan keonaran bukan hanya di media sosial tapi di realitas, terutama pada petani sawit ya. Petani sawit ini lumayan kan porsinya Mbak ya. Sekitar 40%. Iya betul, sekitar 41%. Ya. Jadi 41% dari ini diproduksi oleh petani sawit begitu. Iya, nah ini cukup besar. Saya membayangkan ini kan makanya saya menyebut keputusan Pak Jokowi kemarin itu keputusan politik, bukan keputusan ekonomi gitu ya.
Karena apa? Dia rupanya ingin meraih hati emak-emak, ingin menggalikan hati emak-emak dengan pernyataan bahwa menyetop ekspor tuh sampai harga minyak goreng itu murah dan melimpah, kan gitu. Tadinya kan sebelumnya dari minyak yang langka dan mahal, sekarang jadi murah dan melimpah. Tadinya begitu. Ini memang pasarnya besar nih, pasar emak-emak ini secara politik kan. Karena kalau emak-emak itu satu paket kan sama anak-anaknya yang mahasiswa, sama suaminya dan sebagainya, gede banget. Tapi dampaknya sekarang begitu kebijakan itu ternyata membuat para petani hancur, gitu ya, petani sawit hancur, yang ini juga gede. Jadi ini kayak sebuah hikayat gitu yang lebay malang gitu loh. Anda pernah baca nggak itu yang ada cerita hikayat masa kecil kita dulu kan, ada lebay malang itu dapat undangan 2 kenduri gitu. Ini dia tamak, pan balang tamak, ada juga menyebutnya begitu ya. Dia dapat 2 undangan kenduri ke hulu atau ke hilir. Nah, dia bingung di tengah jalan, dia mau dua-duanya dapat gitu. Lalu terus akhirnya kebingungan, dia pergi ke hilir dulu, ke hulu dulu. Ternyata di sana udah selesai, kadung pestanya selesai, kemudian dia ke hilir ini selesai, dia nggak dapat semuanya. Itu nggak dapat. Jadi zong ya. Ya, zong semuanya nih. Oke, kita pindah Mbak. Ini masih kaitannya saya kira dengan lingkaran istana. Ini Pak Luhut nih berkaitannya dengan Tesla ini. Ini seru, tapi saya kira ini kalau kayak gini saya serahkan kepada Mbak Agi deh, karena biasanya emak-emak paling rame nih cerita-cerita soal Tesla ini. Dampaknya menarik sekali nih Tesla nih ceritanya Mbak ya. Iya, saya rasa Mas Hersu juga mengikuti karena ini soal mobil listrik juga ya, dan ini adalah mobil masa depan Mas Hersu gitu, ya, para bapak-bapak juga begitu kan. Nah, Tesla ini sebagai atau Elon Musk pemiliknya ini sebagai orang terkaya sedunia versi Forbes ya sekarang saat ini begitu. Ini membuat gebrakan begitu. Dan mau nggak mau Pak Luhut yang kemarin mengatakan bahwa Mas Hersu juga yang mengatakan kan, mengingatkan saya akan berita itu ya, bahwa Pak Luhut mengatakan bahwa Indonesia bukan Republik Banana begitu kan, sempat mengatakan demikian gitu. Hati-hati Tesla atau Elon Musk itu kalau mau berinvestasi di Indonesia tidak bisa mengatur-ngatur begitu kan, karena kami ini bukan Republik Banana begitu, bukan atau negara Republik Pisang begitulah istilahnya begitu. Nah, ini rupanya mau nggak mau kita harus berpaling ke Tesla begitu. Saat ini kondisinya ya untuk investasi begitu. Karena kemarin dengan kunjungan ke pabrik Tesla di Texas Amerika itu memperlihatkan demikian betapa kita sangat membutuhkan investasi itu dari, ya bayangkan ini orang terkaya di dunia, dan kemudian juga dia membangun pabrik seperti SpaceX dan sebagainya, bukan pabrik ya kalau SpaceX, tapi teknologi begitu, yaitu teknologi luar angkasa, membuat roket dan kemudian membuat pesawat jelajah ruang angkasa, kemudian membuat orbit sendiri atau stasiun luar angkasa, kemudian di sana kemudian ini untuk semacam internet, untuk memperluas internet dan sebagainya. Ini memang luar biasa sekali nih. Elon Musk ini kan seorang ahli fisika ya, seorang fisikawan begitu, sehingga fisikawan yang punya otak bisnis yang luar biasa. Nah, kita tentu memerlukan itu kalau melihat visi misi dari Pak Jokowi dan Pak Luhut ini membuat Indonesia menjadi smart country begitu kan, IKN-nya saja menjadi smart city begitu. Nah, tentunya mengarahnya ke sana karena NASA di Amerika saja juga memiliki kontrak yang sangat besar kan dengan Elon Musk, dengan Tesla-nya ini. Jadi mau nggak mau memang kita mengarah ke sana begitu. Walaupun sebelumnya sudah marah begitu kan ke Elon Musk karena dia sebetulnya Indonesia kan menginginkan dia masuk itu pada tahun 2001 kemarin sudah dimulai, karena telepon-teleponan begitu ya, menurut Pak Jokowi antara dirinya dengan Elon, yang kemudian Pak Jokowi juga didampingi oleh Pak Luhut, itu sudah terjadi pada akhir tahun 2020, dan Elon Musk berjanji akan mengirimkan tim pada bulan Januari tahun 2021, dan ternyata itu tidak terjadi. Ditunggu sampai bulan Februari tidak terjadi, Maret juga tidak ada, dengan alasan dengan tidak ada alasan yang khusus begitu ya. Tapi kemudian dari pihak kita, dari pihak pemerintah mengatakan bahwa mereka tidak jadi ke Indonesia adalah karena pada waktu itu di Indonesia ada pembatasan datangnya orang asing, kedatangan orang asing itu sangat dibatasi. Tapi saya ingat pada waktu itu rame loh, ketika kedatangan orang asing itu dibatasi, kemudian ada yang mengatakan bahwa itu TKA Cina tetap datang kok ke Indonesia, itu kan sama-sama orang asing. Kalau saya ngeliatin dari Elon Musk datang itu orang asing, TKA Cina juga orang asing, malah itu justru lebih
penting yang timnya Elon Musk sebetulnya begitu. Nah, dan kemudian Pak Luhut kan seperti yang Anda sebut tadi marah kan itu pada bulan Maret yang ya menyebut dia bahwa terlalu banyak permintaan lah gitu ya, katanya gitu kira-kira ya Elon Musk ini kalau dalam bahasa anak muda mungkin resek ini terlalu banyak gitu, makanya Pak Luhut sampai mengeluarkan bahwa kami bukan negara pisang gitu ya, Republik Pisang gitu. Nah, tapi tiba-tiba kaget kita tiba-tiba bertemu dengan Pak Luhut kok di tengah situasi heboh mafia minyak goreng, rupanya Pak Luhut diam-diam udah ke Amerika dan kemudian bertemu dengan sudah ke Amerika. Iya, betul. Dan hal Mbak yang saya kira diperhatikan oleh publik ketika kunjungan Pak Luhut itu di luar narasi-narasi dibangun oleh Pak Luhut itu kan satu adalah bahwa ketika tampil mereka ketika bertemu yang lain kita dengan delegasi resmi bukan delegasinya saya nggak tahu resmi atau enggak karena itu saya lihat tidak semua orang pemerintahan ya, ada orang-orang swasta, ada orang kadin, dan itu kemudian dipertanyakan oleh banyak orang apakah ini delegasi resmi negara atau bukan, karena di situ ada kadin, ada Anindya Bakri, terus ada Pandu Sahrir ya, keponakan Pak Luhut Pak Luhut yang sekarang memimpin perusahaan Pak Luhut. Dan ketua asosiasi eksportir batubara ya. Betul. Dan juga ada Rahmat Kaimuddin yaitu dulu CEO Bukalapak dan kemudian sekarang menjadi staf khususnya Pak Luhut dan kemudian juga baru saja diangkat menjadi komisaris utama Pelita Air Service ya. Ini all the Luhutsmen begitu ya. Mungkin kalau Anindya mewakili bagaimana pakaiannya informal banget gitu. Kan kemudian orang mengatakan ya memang itu stylenya si Elon Musk seperti itu, sama dengan Mark Zuckerberg ya, yang pemilik Facebook kan juga gitu, selalu gayanya casual. Tapi ternyata kemudian muncul juga nih di media sosial ini bahwa nggak selalu begitu si Elon Musk itu. Kelihatannya dia ketika ini misalnya foto ini kan menunjukkan dia ketemu Erdogan ya. Ketemu Erdogan presiden Turki, dia pakai baju formal. Terus India, saya nggak tahu pemimpin India ini bukan raw ya, bukan Modi ini saya kira ya, bukan perdana menteri, tapi dia ketemu di India karena dia kan juga bangun pabrik di India ya, pakainya juga resmi gitu. Nah baru ketika ketemu sama Pak Luhut dan kawan-kawan itu dia pakai baju yang informal kan gitu. Yang kedua perhatian publik itu ternyata ini saya nggak tahu ini kesalahan admin atau kesalahan yang fatal yang serius, karena dia menyebut bahwa akun Twitternya dari Twitter, akun resminya menyebut bahwa si Elon Musk itu dikunjungi oleh Perdana Menteri Indonesia. Itu betul dia Mas Ersu. Ya. Dia tidak salah sebetulnya karena orang mengenal Pak Luhut dengan segala kewenangannya, jabatannya yang ada 10 jabatan gitu ya, sekitar gitu. Itu memang nampaknya seperti Perdana Menteri Indonesia begitu, tangan kanan dari Pak Jokowi, malah sepertinya kewenangannya itu malah lebih menyeluruh begitu ya dari Pak Jokowi. Kita lebih sering melihat Pak Jokowi lempar-lempar hadiah begitu kan, terus kemudian berbincang dengan masyarakat, sementara Pak Luhut justru mengerjakan bidang-bidang yang strategis, kebijakan ini, kebijakan itu, memutuskan gitu, bahkan yang diputuskan untuk di stop ekspor pun juga dibukanya oleh Pak Luhut, bukan oleh Pak Jokowi lagi. Biasanya kalau memutuskan ditutup, biasanya dibuka juga oleh orang yang sama begitu kan. Kalau ini kan tidak begitu. Ya, makanya, dan sebenarnya ini kalau Anda lihat gaya kepemimpinan Pak Jokowi sejak masih wali kota di Solo sampai jadi gubernur di ibu kota juga seperti itu loh Mbak. Dulu di Solo itu sebenarnya yang bekerja keras adalah Epik Rudiatmo, wakilnya ya. Di Jakarta juga Pak Jokowi kan senangannya lebih pada belusukan. Waktu itu Ahok yang diserai tanggung jawab gitu. Nah sekarang tapi kenapa tidak Kiai Ma'ruf Amin, tapi yang diserahin adalah Pak Luhut. Itu beda gayanya. Nah ini saya kira sangat menarik. Kenapa? Karena kita tunggu juga apakah janjinya bukan janji maksud saya, apakah janji-janji manis atau kabar angin surga yang disampaikan oleh Pak Luhut itu akan terbukti. Kenapa? Karena ini kan disebutkan oleh Pak Luhut bahwa ini akan segera Elon Musk akan segera mengirim tim ke Indonesia. Ini saya nggak baru nih mendengar omongan semacam ini. Waktu kemarin bertemu dengan Pangeran MBZ Muhammad bin Salman MBS bukan MBZ, MBS Pangeran bin Salman dari Arab Saudi. Pak Luhut juga janji katanya MBS akan kirim tim untuk urusan IKN ini sebelum Ramadan. Gitu ya kalau nggak salah Mbak ya.
Iya betul. Saya habis bertemu itu dan lagi-lagi di situ Pak Luhut dengan bangga mengatakan kan di Instagramnya juga bahwa Pangeran MBS ini menyambut beliau itu bukan dengan baju yang resmi begitu, tapi dengan baju yang dia tidak memakai penutup kepala dan sebagainya. Jadi seolah-olah disambut sebagai keluarga begitu kan. Ya, dan kemudian terjadi perbincangan bahwa apapun yang kau butuhkan, saya akan berusaha untuk membantu begitu katanya. Dan kemudian juga akan mengirimkan tim ke Indonesia. Ini hubungannya dengan IKN. Kalau dalam hal ini, kalau pas tadi hubungannya adalah untuk investasi baterai listrik begitu ya. Kalau ini untuk IKN dan kemudian akan meninjau ke Indonesia untuk membicarakan dengan lebih serius lagi dan mungkin akan melakukan peninjauan ke IKN sehingga Pak Luhut sudah membentuk tim terpadu. Pak Luhut mengatakan demikian untuk menyambut kedatangan tim dari MBS itu tadi dan diharapkan sebelum Ramadan yaitu pada tanggal 2 April kemarin yaitu artinya adalah sepanjang bulan Maret itu diharapkan itu sudah terjadi pertemuan yang serius karena Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa aturan-aturan teknik atau dari undang-undang tentang IKN dan kemudian ada aturan-aturan turunannya yang bersifat teknis itu sudah selesai pada akhir Maret. Sehingga pada bulan April ini seharusnya IKN itu sudah dibangun, begitu Mas Hersu. Nah, ternyata tidak ada lagi itu tim dari Pangeran MBS itu. Nah, tentu saja kita ketika sekarang Pak Luhut mengatakan bahwa akan ada tim dari Elon Musk itu akan datang, kita pun jadi ingat itu yang MBS saja belum selesai timnya, ini udah akan ada tim baru lagi begitu kan. Apa iya begitu? Karena seperti tadi Mas Hersu bilang bahwa ternyata yang Pak Luhut sempat kesal begitu tentang dan mengatakan bahwa Indonesia bukan Republik Banana itu tadi di media internasional dan pengamat internasional itu justru mereka mengungkapkan kenapa Elon Musk ini tidak jadi berinvestasi di Indonesia pada tahun 2021 kemarin. Jadi salah satunya adalah karena Indonesia itu belum memenuhi ESG begitu. ESG itu adalah environmental, sosial, dan governance, yaitu governance tentang tata kelola pemerintahan dan kemudian juga di bidang environmental atau ramah lingkungan begitu. Karena seperti kita tahu Elon Musk ini sangat orang yang sangat peduli terhadap hal-hal yang itu. Jadi dia di SpaceX dan sebagainya itu teknologinya dia selalu memastikan harus teknologi yang memanah yang ramah lingkungan. Misalnya tidak ada asap, tidak ada polusi, terus kemudian tidak ada polusi suara dan sebagainya begitu dan juga tidak ada misalnya lingkungan atau manusia atau binatang yang tersakiti dalam produk tersebut begitu. Jadi betul-betul dia menerapkan itu dan menginginkan dia berinvestasi di tempat yang seperti itu. Nah, sementara laporan dari Indonesia sendiri seperti misalnya ketika itu kan dia diundang untuk berinvestasi mobil listrik dan juga untuk pertambangan nikel sebagai bahan baku dari baterai listrik untuk mobil itu sendiri. Dan kemudian di Indonesia sendiri ketika itu ada laporan dari Jatam misalnya ya, jaringan advokasi tambang atau jaringan aksi tambang di salah sebuah pulau di Sulawesi, dia mengatakan bahwa akibat dari penambangan nikel ini terjadi banjir bandang, terjadi gagal panen akibat dari debu-debu dari tambang itu sendiri yang kemudian juga menyebabkan kesehatan masyarakat itu menurun dan sebagainya begitu. Jadi artinya ESG itu belum dipenuhi begitu di Indonesia. Yang dikejar di Indonesia itu masih berupa quantity dari jumlah quantity atau jumlah investasi, bukan kualitas investasinya, tapi masih quantity dan keekonomiannya. Itu yang masih dikejar terus. Sementara untuk environmentalnya itu masih ditinggalkan. Nah, itu yang menyebabkan Elon Musk kemudian mundur. Dikatakan demikian. Memilih India ya malahan dia. Akhirnya investasi di memilih India. Betul, memilih India untuk mendirikan pabrik mobil listriknya tersebut. Ya, bukan hanya environment saya kira concern dari Elon Musk ini soal demokratisasi juga. Kan dia baru saja men-take over Twitter. Ya kan, Mbak. Dan ini menarik kan rencana Elon Musk untuk mengubah Twitter ini. Saya baca tadi yang Anda kirim link-linknya katanya soal demokratisasi, soal dia akan memberantas akun-akun bot dan sebagainya gitu. Iya, betul. Elon Musk bahkan itu men-tweet tentang bahwa ini tweetnya dilakukan sebelum dia berhasil bidnya atau penawarannya untuk mengambil alih Twitter seharga 44 miliar dolar Amerika. Wah, ini lebih daripada biaya EKN yang kita butuhkan Mas Hersu untuk mengambil alih Twitter saja.
Jadi sebelum dia kemudian itu disetujui, dia sudah men-tweet lebih dulu. Jadi dia mengatakan bahwa apabila itu nanti disetujui, maka Mas akan menghilangkan bot spam Twitter, yaitu akun-akun robot seperti itu. Akun-akun robot itu akan dikubur, begitulah istilahnya ya. Dan kemudian dia juga akan mengembalikan kebebasan berbicara di Twitter dengan koridor hukum di tempat. Jadi misalnya di Indonesia begitu ya, ada kebebasan berbicara, koridornya pembatasannya adalah hukum di negara Indonesia itu sendiri begitu. Nah, ini ada yang mengingatkan juga bahwa kalau ada kebebasan berbicara itu maka di Indonesia ingatlah pembelahan itu sudah demikian besar begitu. Kalau seandainya kebebasan berbicara itu diberlakukan kembali oleh Mas gitu ya. Seperti kita tahu akun Twitter Donald Trump kan sampai sekarang masih di-ban ya, masih di take down. Itu adalah supaya dia tidak bisa men-tweet lagi dengan tweetan yang rasis apa dan sebagainya begitu. Apakah itu termasuk nanti akun Twitter itu akan dikembalikan ya? Dipertanyakan adalah itu. Tapi saya rasa yang dimaksud oleh ini adalah soal demokratisasi dan kemudian juga soal akun bot itu tadi yang akan dikubur itu. Nah ini ancaman buat buzzer RP di Mas Hersu yang suka sering bermain lewat akun-akun robot yang jumlahnya bisa sampai ribuan. Jangankan mereka buzzer itu, seperti Anda sebut tadi kan akun Twitternya seorang Donald Trump aja bisa disuspend gitu ya. Apalagi nanti para akun buzzer yang kemarin itu, yang terakhir itu membuli dengan ujaran fasisme terhadap Samara itu kan juga akun-akunnya para buzzer ini kan ya Mbak ya. Betul. Nah ini jadi menarik ya, karena apa? Karena ternyata kemarin pertemuan dengan Elon Musk itu punya banyak sisi gitu ya, yang bisa mengungkap apa sebenarnya terjadi, apa sebenarnya yang terjadi di balik berita itu gitu. Apakah betul Elon Musk itu gembira ketemu dengan Pak Luhut karena ansih ketemu Pak Luhut, ketemu seorang Prime Minister dari Indonesia, atau karena tadi itu perjuangannya dia mengambil alih, men-take over saham dari Twitter yang dimiliki oleh Pangeran Al-Walid ya, Al-Walid bin Talal itu dari Arab Saudi, itu berhasil. Itu kan jadi perlu juga ditelusuri Mbak soal ini. Iya. Jadi Mas sendiri memiliki 9% saham Twitter, itu saham pribadi yang paling besar ya. Jadi Twitter ini kan dimiliki oleh orang di seluruh dunia lah. Nah, saham pribadi ini yang paling besar ini dimiliki oleh Mas, yaitu 9%. Kemudian Pangeran dari Saudi tadi memiliki sekitar 5%, jadi di bawah Mas untuk kepemilikan individunya. Tapi dengan kepemilikan hanya 5% dan 9% itu sudah miliaran dolar begitu ya. Jadi dan dia memiliki suara yang termasuk signifikan di dalam menentukan masa depan Twitter. Dan kemudian ternyata oleh perusahaan Twitter itu sendiri, oleh board-nya sendiri, dan kemudian akhirnya disetujui, yang tadinya memang ini masih pembicaraannya sangat panjang begitu, sehingga ketika masih ngambang itu masih was-was juga si Mas ini. Tapi ketika akhirnya ketemu dengan Pak Luhut itu tadi, ternyata baru saja itu disetujui bahwa dia akhirnya boleh mengambil alih Twitter 100% loh, ini tidak hanya 50%, 90%, tapi 100% saham Twitter dia ambil alih dengan nominal per saham itu sekitar berapa ya? Dia kasih 54,2 dolar gitu nilainya per saham itu tadi. Sehingga kapitalisasinya itu sekitar 635 sampai 637 triliun rupiah kalau dirupiahkan begitu. Dan ini membuat dia sangat gembira. Itulah makanya di akun Instagram dari Anindya Bakri, yaitu dia mewakili Kadin juga ya, dan juga seorang dari Bakri Group, dia mengatakan bahwa ya tidak heran dia tampak berseri-seri, tampak cerah begitu ya ketika menyambut kami begitu. Tapi kalau di akun Instagram dari Pak Luhut lain lagi. Dia mengatakan kenapa dia tampak ramah menyambut kami begitu ya, gembira bertemu dengan kami. Mungkin karena dia tahu pemerintahan Pak Jokowi itu adalah pemerintahan ya bla 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 begitu ya. Jadi alasan yang berbeda karena mungkin tidak update berita ya Pak Luhutnya gitu. Enggak, tapi Pak Luhut nggak ngomong bahwa Elon Musk menyampaikan kepada saya bahwa orang Indonesia harus bersyukur karena memiliki presiden seperti seorang Jokowi gitu, enggak? Ada nggak itu? Tumat itu ya. Iya, kan omongan Pak Luhut pada waktu itu seharusnya. Iya, betul itu omongan Pak Luhut ya. Indonesia bersyukur karena punya presiden seperti seorang Jokowi. Nggak terasa kita cuma ngobrolin 2 topik tapi udah sangat panjang nih Mbak Agi ya. Satu yang perlu kita garis bawahi, kita bukan
bersikap sinis terhadap apa upaya yang dilakukan oleh Pak Luhut ya. Tentu kita senang kalau itu berhasil. Oh iya, pasti bangga kita. Tapi ini beberapa kali yang disampaikan oleh Pak Luhut itu nggak terbukti, atau sampai sejauh ini belum terbukti lah ya. Mulai dari soal investasi ibu kota baru itu kan kemarin, dan bahkan kemudian soal mundurnya SoftBank yang kemudian dibantah oleh Bahlil, yang Bahlil menyatakan siapa yang bilang bahwa SoftBank itu mundur, terus kemudian rencana masuknya Pangeran Muhammad bin Salman, dan sekarang ini Tesla gitu ya. Nah, kalau kita mau dengan cara pandang yang positif, kita tentu saja berharap apa yang disampaikan oleh Pak Luhut tadi itu betul-betul terwujud, bukan sekedar halu kalau kata anak-anak muda sekarang gitu ya. Karena kita bangsa ini sudah terlalu kenyang itu di era Pak Jokowi itu diberi harapan palsu gitu, jadi sehingga muncul semacam PHP gitu. Dan yang terbaru kan tadi itu soal bahwa Pak Jokowi sangat nasionalistis gitu, mementingkan kepentingan emak-emak dulu di atas kepentingan negara dengan melarang ekspor CPO. Ternyata yang dimaksud bukan itu. Oke. Ya Pak ya. Oke, iya. Jadi sebenarnya yang menjadi concern kita sebelum melihat siapa sih yang akan berinvestasi, apa concernnya dia terhadap negara ini. Kalau seandainya gitu ya kita menyediakan itu begitu. Kita sediakan dulu hukum itu lebih berkeadilan, dan kemudian juga sengketa-sengketa lahan, sengketa-sengketa lingkungan itu diperbaiki, memperlihatkan tekad kita lebih dulu begitu. Kalau masih dalam keadaan seperti ini, tentu perusahaan-perusahaan masa depan itu akan mereka memikirkan lebih jauh ya masa ke depannya kan, mereka berinvestasi triliunan di sini begitu. Kalau seandainya itu tidak ada jaminan masa depan yang lebih baik ya mungkin mereka akan mundur. Nah menariknya mereka ini kan berbeda sekali dengan Cina ya, investasi Cina. Kalau Cina kan nggak peduli ya soal gitu, soal penempatan HAM, soal lingkungan dan sebagainya, peduli, yang penting mereka cuan masuk gitu kan kalau dari Cina ya. Tapi kalau pengusaha-pengusaha seperti Elon Musk dan sebagainya ini mereka sangat concern soal tadi, soal lingkungan, soal hak asasi manusia tadi itu, salah satu demokratisasi kebebasan berbicara tadi lewat Twitter tadi. Saya kira ini yang menjadi prasyarat yang agak sulit dipenuhi oleh pemerintahan Indonesia di era Pak Jokowi ini. Dan sebagai seorang pengusaha yang bisa dia tumbuh besar seperti sekarang menjadi seorang paling terkaya di dunia, pasti dia setiap kali memutuskan investasi itu dia sangat prudent gitu ya. Dan dia akan lihat bagaimana kelanjutan atau sustainability dari investasinya di sebuah negara gitu ya. Termasuk kan dia pasti tahu juga lah bahwa Pak Jokowi akan segera mengakhiri masa jabatannya tahun 2024, sekarang sedang berusaha memperpanjang masa jabatannya gitu, walaupun kelihatannya pintu-pintu semua sudah tertutup gitu, termasuk bulatan tekad yang saya kira mungkin dalam beberapa waktu yang akan datang kita tidak akan melihat lagi sementara ya, karena dibongkar mafia minyak goreng untuk pengumpulan dana itu dibongkar. Tapi tetap saja saya mesti mengingatkan bahwa agenda itu masih tetap hidup gitu ya, jadi jangan percaya dulu. Kuncinya pahami secara terbalik apapun yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Itu bukan kata saya, gitu. Kalau saya tanya banyak orang itu kata profesor loh ya. Iya, profesor menyampaikan gitu. Oke, bagi kita akhiri ya perbincangan kita kali ini. Saya Sebenarnya Arif. Dan saya Agi Beta. Terima kasih atas dukungan Anda. Betul-betul terharu kami ini membaca setiap tulisan dari kawan-kawan off the record begitu. Kami mungkin tidak bisa membalasnya satu persatu, tapi kami pun mendoakan Anda sekalian begitu Mas Yansu ya. Semoga kita baik-baik saja. Mbak Agi sampai tersendat ya, betul. Saya lupa mengucapkan terima kasih dukungannya. Ini luar biasa loh ya dukungannya, karena ucapannya itu bukan hanya dukungan terhadap programnya, tapi kesehatan kita juga diperhatikan oleh Pak. Oke. Dan sebagai hal yang sama, kami juga dengan tulus mendoakan Anda semua, Anda tetap sehat, dan kemudian mari kita bersama-sama tidak henti untuk terus berikhtiar memperbaiki kehidupan kita, kehidupan berbangsa bernegara. Kalau toh tidak pada masanya kita yang menikmati, tapi kita bisa mewariskan lingkungan politik, ekonomi, dan kehidupan berbangsa dan negara yang sehat pada anak cucu kita gitu ya. Amin. Ya, saya Sebenarnya Arif. Dan saya Agi Beta. Kita jumpa lagi pada off the record berikutnya. Tetap salam 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.